Sholawat yang kita ucapkan itu tidak akan memberikan efek apapun. Lebih-lebih sholawat kita itu kita tujukan kepada Nabi yang sudah hatam atau sudah wafat, sudah berlindung 1500 tahun yang lalu. Jadi itu tidak akan memberi efek apapun. Nah, mestinya kan pada video yang kemarin itu kan sudah kita jelaskan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Perintahnya kan gini ya. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kan seperti itu ya awalnya. Kemudian perintahnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Itu perintah ya. Shollu itu perintah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya itu kan bersolawat kepada Nabi waktu itu, karena Al-Quran pada waktu itu turun pada masa Nabi masih hidup. Nah, kemudian selanjutnya untuk saat ini gimana? Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya, maka ketemukan dulu pewarisnya Nabi itu, yaitu ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi. Itu mestinya. Ketika kita menemukan itu, maka kita baru bisa mengagungkannya. Kalau kita tidak ketemu, mau kita joget-joget, mau kita terbangan, mau kita mendatangkan Habib berapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Makrifat. Siang ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yakni tentang sholawat ya. Jadi sholawat itu kan perintah di dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu kan berisi perintah, kemudian berisi larangan, kemudian berisi cerita-cerita, kan seperti itu, peringatan-peringatan. Nah, salah satu perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah. Sholawat itu sebenarnya apa sih? Apakah sholawat itu cukup dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu cukup, ataukah yang lain? Nah, sebenarnya arti daripada sholawat itu kan doa. Doa atau mengagungkan, meninggikan, seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh saja. Saya mempunyai seorang bapak. Anggaplah saya ini anak. Kemudian saya mempunyai seorang bapak. Saya mengucapkan, Bapak, saya menyanjungmu, misalnya. Bapak itu ganteng, Bapak itu pinter, misalnya. Apakah cukup seperti itu? Bapak, pokoknya saya akan patuh denganmu. Nah, ucapan seperti itu tidak ada efeknya. Bapak, saya itu patuh dengan kamu. Bapakku itu luar biasa, misalnya. Itu tidak akan memberi efek kepada bapak saya. Ucapan seperti itu loh, itu tidak akan memberi efek kepada bapak saya. Terus, mestinya gimana? Saya tidak mengucapkan tidak apa-apa. Tetapi ketika bapak saya misalnya menyuruh saya untuk berangkat sekolah, menyuruh saya untuk membantunya misalnya bersih-bersih rumput misalnya, itu saya mengagungkan bapak saya. Itu cukup saya dengan patuh dengan bapak saya, itu selesai sebenarnya. Itu berarti saya mengagungkannya, saya menganggapnya tinggi, sehingga ketika bapak saya menyuruh saya untuk melaksanakan sesuatu, itu saya kerjakan. Itu seperti itu ya. Nah,
Begitu juga dengan sholawat. Sholawat yang kita ucapkan itu tidak akan memberikan efek apapun. Lebih-lebih sholawat kita itu kita tujukan kepada Nabi yang sudah hatam atau sudah wafat, sudah berlindung 1500 tahun yang lalu. Jadi itu tidak akan memberi efek apapun. Nah, mestinya kan pada video yang kemarin itu kan sudah kita jelaskan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Perintahnya kan gini ya. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kan seperti itu ya awalnya. Kemudian perintahnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Itu perintah ya. Shollu itu perintah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya itu kan bersolawat kepada Nabi waktu itu, karena Al-Quran pada waktu itu turun pada masa Nabi masih hidup. Nah, kemudian selanjutnya untuk saat ini gimana? Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya, maka ketemukan dulu pewarisnya Nabi itu, yaitu ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi. Itu mestinya. Ketika kita menemukan itu, maka kita baru bisa mengagungkannya. Kalau kita tidak ketemu, mau kita joget-joget, mau kita terbangan, mau kita mendatangkan Habib berapapun, ya tidak ada efeknya. Karena pewarisnya Nabi itu bukan para Habib itu yang sering kita undang, misalnya ketika ada acara maulud misalnya, tak undang, itu bukan itu sebenarnya. Pewaris Nabi itu karena Nabi pernah mengatakan bahwa saya bukanlah bapak laki-laki di antara kamu. Dan jelas ya, Nabi itu tidak punya anak laki-laki yang tumbuh besar. Ada, tetapi pas masih kecil itu sudah wafat. Garis keturunan Nabi itu dari Sayyidina Fatimah. Kan itu. Nah, garis keturunan itu kan dari bapak mestinya, bukan dari ibu. Kan? Nah, makanya Habib-Habib itu ya bukan keturunan Nabi, itu keturunannya Ali. Loh, tapi Ali kan sepupuan dengan apa? Dengan Nabi, iya. Tetapi bapaknya Ali itu juga kakak beradik, atau itu juga sepupuan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa bedanya sekarang ketika kita menganggap bahwa Ali dan Nabi itu sepupuan, jadi masih membawa darah yang luar biasa? Tidak. Justru itu malah keturunan daripada masih sepupuan dengan Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, atau paman-paman Nabi yang pada saat itu memusuhinya. Itu jika kita menggariskan atau menganggap bahwa pewaris Nabi itu adalah pewaris dari jalur biologis. Tetapi kan tidak, karena ini sifatnya rohani ya, karena Tuhan itu maha rohani, sehingga yang diwariskan pun kerohanian. Isi dada, kolbu, isi loh ya, bukan kolbunya, bukan dadanya, tapi isinya, isi dada Nabi. Jadi temukan ulama itu, ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi, atau ulama yang membawa estafet kerasulan, yang sekarang disebut sebagai mursyid, wali yang mursyida, atau ulil amri minkum. Itu poinnya. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan sosok itu, nanti kita baru bisa melaksanakan perintah itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita baru bisa menautkan diri dengan sosok itu, karena
Tuhan dan malaikat itu juga menautkan diri kepadanya. Karena al-ulama warasatul anbiya itu tadi ya. Jadi sebenarnya sampai sini itu clear. Cuman ya itu tadi, perintah itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan kita tahu iman itu ya, pada video kapan ya itu sudah kita bahas juga sedikit, tapi sedikit tentang iman itu. Jadi iman itu bukan asal percaya. Kalau asal percaya, kan kemarin ya pada video kemarin itu kan, kalau asal percaya bisa jadi kita itu kena tipu atau kena prank. Hanya percaya pada Allah, percaya toh, mengucapkan bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Ternyata yang kita percaya itu bukan Tuhan. Kan bisa seperti itu. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah orientasi atau tujuan kita. Sementara kalau kita belum tahu, belum ketemu, ya tidak bisa itu. Tidak bisa kita menautkan diri, apalagi cuman percaya atau iman itu tidak bisa. Makanya perintahnya jelas. Perintah itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, yang di dalam dadanya sudah ada iman, yang sudah membuktikan sendiri. Karena iman itu pembuktian. Contoh kemarin itu kan begini. Ada orang mengatakan bahwa jeruk itu manis. Kita asal percaya saja waktu itu kan. Kita asal percaya. Ternyata setelah kita coba jeruk itu kecut. Nah seperti itu. Itu berarti kan berbeda. Makanya untuk percaya bahwa jeruk itu manis, kita mesti makan sendiri, merasakan sendiri manisnya jeruk itu seperti apa. Begitu juga dengan iman. Iman juga seperti itu. Kita mesti membuktikan dulu. Makanya istilahnya adalah hakul yakin. Yakin saja itu tertolak. Ainul yakin itu juga tertolak karena tidak memberi efek. Tapi ketika hakul yakin, itulah baru. Karena ketika hakul yakin itu ada efeknya. Ketika kita paham, kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan itu, Tuhan itu loh. Itu kan sama halnya dengan ketika kita menjadi, jeruk itu manis. Jeruk itu ternyata manisnya seperti itu loh, kan tidak bisa dijelaskan. Rasa manis itu, manisnya jeruk itu kan tidak bisa dijelaskan. Akan berbeda dengan manisnya gula dan manisnya tebu, kan seperti itu. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Kita hanya, begitu ya. Itu saja cukup sebenarnya. Nah, begitu juga dengan ketika kita bersolawat, ketika kita sudah yakin, sudah hakul yakin, bertemu dengan itu tadi pembawa estafet nur kerasulan, yang mewarisi nur kerasulan Nabi atau al-ulama warasatul anbiya tadi. Nah, saat itulah kita baru bisa menautkan. Kita tidak usah bengak-bengok bersolawat terus mendatangkan sound system sekian puluh juta, sewa panggung, mendatangkan Habib dengan amplop sekian juta. Tidak usah itu sebenarnya, tidak penting, dan itu tidak memberikan efek apapun. Jadi ketika kita ingin bersolawat, ingin melaksanakan perintah Al-Quran itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu shollu itu apa ya, amar ya, perintah, alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah. Perintah di dalam Al-Quran itu menjadi kewajiban. Jika kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, melaksanakan perintah Quran itu berarti wajib. Mungkin itu untuk kesempatan siang ini. Nanti kita bahas kembali atau kita sambung kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Dan ini tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.